masyarakat sipil. Semakin sore semakin berkurang dan semakin sedikit pasti akan semakin berkualitas. Maka jika diizinkan Bapak Ibu sekalian, supaya kita tidak berjarak jauh, monggo yang kosong diisi. Jika diizinkan, ya, maka dengan rendah hati saya mohon supaya sedikit maju, gitu ya, maju. Yang kosong diisi, supaya semakin dekat semakin baik. Terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu sekalian untuk dua hal. Yang pertama, mau berpartisipasi dalam kegiatan kita bersama, seperti yang dikatakan oleh Romo Indra tadi, bahwa bentuk gereja kita itu adalah persekutuan. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih karena masih bertahan di tempat ini, ya. Saya Bapak Ibu, saya suka ngantuk sebenarnya. Ya. Tapi mari kita bersama-sama akan membahas soal tema yang terakhir, yakni solidaritas dan subsidiaritas. Sebagaimana gereja kita di Keuskupan Agung Semarang ini, belum move on. Keuskupan Agung Jakarta ini kita akan banyak bicara mengenai solidaritas dan subsidiaritas. Maka untuk mengawalinya, maka saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri sejenak, berdiri, nah, supaya menghilangkan rasa ngantuk. Jadi, coba tangan, maaf yang nggak bisa, tidak usah dipaksakan, ya. Tangan kanannya coba diangkat ke atas. Ya, berhitung 1 sampai 8. Nanti kalau putaran kedua itu dibagi 2, begitu pun seterusnya sampai jadi 1. Paham? Jadi gerakannya kita ini kan supaya tidak ngantuk ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangan kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaki kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaki kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagi 2 berapa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bagi 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bagi 2. 1, 1, 1, 1. Yeay. Nah, terakhirnya harus yeay. Ya, nggak usah lupa, nggak apa-apa. Yang penting yeay aja. Ya. Kita nanti yang pakai bahasa Indonesia. Dari tangan kanan. 3, 2, 1. 1, 2, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaki. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tuh. Bahasa Jawa. Jiro lompat, ya. Empat aja ya. Udah capek. 4 aja ya. Jiro lompat. Oke, siap? 1, 2, 3. Jiro lompat. Terakhir bahasa Mandarin. Ya, siap ya. 1, 2, 3. Ya, supaya kopinya itu efektif dan efisien, ya. Maka perlu tangan. Oke, next. Solidaritas dan subsidiaritas
subsidiaritas dua tema yang penting kalau bagi saya dalam kehidupan gereja. Beberapa kali bahkan di pertemuan yang sebelumnya sempat dikatakan, diceritakan, ngapain sih ke gereja seperti yang diceritakan Romo tadi? Sudah kalau weekday kerja, Sabtu Minggu harus ke gereja, ngurusin ini itu, belum soal pemilu, belum soal keluarga, itu pun masih disambi mencintaimu, gitu ya. Dan banyak hal yang sekali lagi dirasakan dan dilakukan. Maka kenapa solidaritas ini penting? Next, solidaritas itu secara etimologi berasal dari kata Latin solidium, yang berarti sesuatu yang menjadikan tangguh dan saling melengkapi dalam kebersamaan. Kata solidium ini muncul dari tradisi Roma, gitu ya. Jadi kalau keluarga, namanya keluarga besar, itu menanggung, sama-sama menanggung hutang dan juga sama-sama menerima laba. Artinya ketika satu keluarga besar, anggaplah keluarga bapak Efrata misalnya, punya cucu lalu tersangkut pinjol misalnya, akhirnya keluarga Efrata inilah yang akhirnya duduk bersama, kita sepakat kita mau menanggung cucu kita ini karena dia tidak bisa mengatasi dirinya. Tapi nanti kalau memang dia mendapatkan laba atau dan sebagainya, itu untuk keluarga. Ini tradisi solidaritas seperti ini. Next, solidaritas seperti ini yang bermula kata solidium. Hingga perjalanannya waktu, saya yakin Bapak Ibu juga mengenal ya, makna solidaritas ini terus berkembang. Abad pertengahan, di mana kalau kita bicara soal solidaritas, itu bicara terkait dengan relasi sosial dengan yang lain, revolusi industri. Kalau kita bicara soal solidaritas kelas pekerja sampai revolusi Prancis, gitu ya. Kalau kita bicara soal solidaritas itu adalah sesuatu hal di mana tatanan sosial itu sederajat tanpa kekuasaan. Dan pada akhirnya, next, saat ini konsep solidaritas ini telah melunak dari slogan konfrontasi kelas pekerja menjadi program reformasi sosial yang lebih terkendali, rasional, realistis, yang secara perlahan dapat diterima oleh kelas menengah yang sedang tumbuh. Penekanannya menekankan aksi politik kolektif berdasarkan pada amal, sikap hati-hati dan komitmen sukarela untuk bertanggung jawab dan penuh cinta. Maka kalau bicara solidaritas sekarang tidak tendensi itu yang jalan. Ada sebuah aturan main ternyata. Tidak hanya perkara solid dalam perkara-perkara yang buruk, tapi bisa dilihat maknanya apa. Ada sebuah nilai kolektif yang diperjuangkan. Kalau gereja Barnabas misalnya selalu menggaungkan tadi yang diceritakan gereja basis yang berkualitas, maka perannya itu apa? Nah, nilai solidarnya itu di sini. Bagaimana satu dengan yang lain itu terhubung. Next. Lalu bagaimana? Apakah Yesus juga solidar? Apakah Yesus juga menunjukkan solidaritasnya? Inkarnasi itu menjadi satu gambaran yang sangat-sangat jelas bahwa Allah itu solidar. Bayangkan saja, dia yang maha kuasa itu mau turun ke dunia. Dia yang punya apapun yang dia, karena omniscience, omnipotence, maha kuasa, maha pengada, itu mau merendahkan diri dan menjadi seorang manusia yang rapuh. Bahkan dalam renungan Natal kemarin itu dikisahkan, bukan mengambil tempat yang spesial di dunia ini, tidak, tapi lahir dalam palungan. Dan tentu bukan tanpa arti. Ini mengangkat harkat dan martabat mereka yang miskin, mereka yang menderita, hidup dalam suasana kedinginan dan lain sebagainya. Hidup lahir sebagai anaknya pejabat, anaknya presiden, anaknya siapapun, tapi lahir di palungan yang sederhana dan yakin saja penuh dengan suasana yang tidak mudah. Next. Maka cerita lain, di kisah lain, penyembuhan wanita yang dirasuki roh sampai punggungnya, itu dalam Lukas 13 yang sudah bertahun-tahun. Namanya wanita, itu sudah kelas 2 kalau di
patriarkal sana. Kalau sakit itu orang-orang sana itu tidak berpikir biologis dan lain sebagainya, dokter enggak. Bangsa Israel meyakini kalau ini orang yang sakit dan cukup lama itu terkena kutuk oleh Allah sendiri. Maka secara sosial yang ketiga dia juga sakit, sudah kelas kedua, sudah sakit secara biologis, juga dijauhi oleh masyarakat karena orang berpikir orang ini berdosa, orang ini tidak mendapat berkat dari Tuhan. Maka ketiga hal inilah yang dirasakan oleh semua kita. Tapi lihat apa yang dilakukan Yesus, mau menjamah, mau terlibat, mau berkata-kata, mau juga hadir dan pada akhirnya menyembuhkan. Maka Bapak Ibu, bagi saya penyembuhan Yesus kepada wanita ini bukan perkara biologis saja. Dengan dia sembuh, akhirnya orang-orang bisa datang kepada dia, berelasi kembali. Dengan dia sembuh, akhirnya dia bisa bekerja. Tidak diceritakan orang ini janda atau bukan. Kalau janda lebih parah lagi. Tapi yang jelas dia wanita. Artinya kalau wanita belum menikah, dia masih punya hak untuk bekerja dan sebagainya. Maka tindakan Yesus ini bukan secara harafiah penyembuhan biologis. Tapi kalau saya melihat ini lebih banyak hal yang diangkat untuk konteks bangsa Israel pada saat itu. Maka solidaritas juga arahnya ke sana. Tidak hanya mengangkat soal tindakan karitatif saja, tidak hanya oh iya benar di sana itu orang kesusahan. Oh iya benar. Kalau saya lihat ketua lingkungan itu kok tampaknya kerja keras sekali. Oh iya benar. Kok di sana ada umat yang tidak bersama. Tidak hanya sebatas itu, tapi Yesus mengajarkan kepada kita untuk hadir, terlibat dan bahkan mengubah. Next. Yang ketiga, kisah pemuda kaya yang memberikan gambaran kekayaan menjadi halangan untuk masuk kerajaan surga. Lebih mudah unta masuk jarum gitu kan, daripada orang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Sebenarnya mau digambarkan apa dalam solidaritas Yesus? Kelekatan itu membuat orang itu akhirnya berani untuk melangkah. Kalau dulu Bapak Ibu pernah atau ingat ada Romo tamu, Romo Elis namanya, dia bercerita mengenai perjalanannya yang membawa banyak barang dalam perjalanan. Akhirnya barang itu membebani. Akhirnya selama perjalanan dia memberikan botolnya, bekalnya kepada orang di jalan, memberikan pakaiannya kepada orang di jalan, dan akhirnya berjalan dengan lebih mudah. Maka kalau kita lihat sebenarnya yang hadir di sini itu adalah orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya kualitas dan kemampuan untuk terlibat dalam gereja. Kekayaan kita tidak hanya soal materi ternyata, tapi bagaimana partisipasi kita juga untuk berkontribusi dalam kehidupan gereja yang tadi bentuknya adalah lingkaran dan bukan piramida. Next. Tidak hanya perkara sosial dan rohani, tampaknya kepedulian Yesus ini juga sampai pada kebutuhan pokok manusia untuk hidup. Memberi mereka makan. Mau berapa ribu orang pun diberikan makan. Maka tiga hal ini bagi saya ya tugas kita sebagai calon-calon pemimpin, calon-calon orang yang akhirnya berkontribusi untuk kehidupan gereja dalam komunitas basis. Sebenarnya komunitas gereja yang paling efektif dan efisien itu adalah komunitas basis. Kalau Romo berkhotbah bagi saya, kalau Romo berkhotbah dalam gereja yang 11.000 umat, itu tidak akan lebih efektif dengan ketua lingkungan yang akhirnya sharing di lingkungan. Sharingnya yang baik. Kalau sharingnya hibah ya urusan Bapak Ibu lah. Sharingnya yang baik, yang mewarnakan sukacita itu bagi saya lebih efektif. Yang turun langsung ke lapangan berkontribusi untuk gereja dan masyarakat itu lebih efektif daripada sekedar khotbah dan memberikan wacana. Inilah yang menjadi makna dari solidaritas. Jadi tidak hanya sekedar empati namanya, tidak hanya sekedar iya ya, orang itu tidak ada yang mau tergerak untuk melakukan ini. Sayang sekali
gereja ini bisa mati, lingkungan kita juga sepi, OMK-nya nggak jalan misalnya, atau di sini kalau doa rosari hanya ada orang tua-tua dan lain sebagainya. Nah, itu realitas. Dan mau menjadi seperti apa lingkungan ini ya kan? Bagaimana sikap solidaritas ini juga hadir dan nyata. Lalu untuk kita bagaimana next? Akhirnya gereja itu adalah kita. Dalam Lumen Gentium, dalam Gaudium et Spes, kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga. Jadi kalau misalnya ada satu presentasi mengenai bidang apapun lah yang mengalami keresahan-keresahan, itu seharusnya menjadi bagian dari dalam keresahan kita juga. Tidak hanya di dalam gereja, di luar juga seharusnya lihat apa yang menjadi permasalahan gereja. Kalau misalnya selalu sharing ada masalah ini, harusnya juga menjadi bagian dari dalam diri kita. Karena Lumen Gentium artikel 12 itu sudah mengatakan dengan jelas, kita itu satu tubuh. Tidak mungkin kalau kaki sakit, yang lain itu bersuka cita. Tidak mungkin kalau tangan sakit, yang lain juga tidak merasakan. Maka soal ketajaman hati nurani bahasa Indonesia itu juga perlu diasah. Maka apapun yang terjadi di dalam gereja, mau itu kemunduran, mau itu kemajuan, mau itu prestasi, duka, kecemasan, dan kebahagiaan seperti yang dikatakan tadi, itu juga seharusnya menjadi bagian dari dalam diri semua orang yang telah dibaptis. Next. Kepedulian ini bukan hanya karena tanggung jawab sosial, karena didasari dengan persatuan dengan Allah seperti yang saya katakan tadi. Untuk apa? Repot-repot dan lain sebagainya. Harus datang ke gereja, harus ngurusin ini. Belum lagi kalau ada umat di wilayah yang sulit dihubungi atau sulit diomongi, sulit diarahkan dan lain sebagainya. Untuk apa saya capek-capek? Cuman enggak gitu kan. Kalau tidak punya landasan yang sama, saya rasa kita akan lelah sendiri. Dan kalau tidak ada yang landasan yang sama, saya juga tidak akan pakai jubah apa-apain. Gitu kan? Sudah tidak menikah, tidak punya rumah, ya. Selalu dipantau Pak Eko. Apa yang saya belanjakan, apa yang kami belanjakan, kami laporkan dan lain sebagainya. Harus taat dan sana sini. Kalau tidak didasari pada keresahan yang sama, itu untuk apa sih? Sia-sialah kita bangun pagi-pagi dan tidur larut malam, kalau dalam bahasa Mazmur. Sia-sialah kita bangun pagi-pagi untuk berdoa dan tidur larut malam untuk bekerja. Kalau bukan karena Tuhan, kalau bukan karena kita satu tubuh, itu saya rasa kita tidak ada di sini. Dan saya rasa juga orang-orang berjumpa tidak akan merelakan dirinya untuk hal yang sama. Maka mari kita bekerja bukan untuk transfer, bukan untuk apa rencana-rencana dan lain sebagainya, tapi kita bekerja untuk Tuhan. Next. Karena hukum gereja ya, kaum beriman Kristiani ialah mereka yang karena melalui baptis diinkorporisasi pada Kristus, dibentuk menjadi umat Allah, dan karena itu dengan caranya sendiri mengambil bagian dalam tugas imami, kenabian, dan kerajanan. Sesuai dengan kedudukan masing-masing, dipanggil untuk menjalankan tugas perutusan yang dipercayakan kepada gereja untuk dilaksanakan di dunia. Jadi ketika dibaptis itu kita sudah diberikan banyak hal, diinkorporisasi. Diinkorporisasi itu dibangun, ada sesuatu hal di luar dan dijadikan satu dengan tubuhnya. Dengan dipersatukan dengan tubuhnya ini, maka kita akan mendapatkan keselamatan. Kita akan mendapatkan hal-hal yang kebahagiaan kekal. Kita sudah mendapatkan itu. Maka konsekuensinya seharusnya ya itu tadi, mengambil peran sebagaimana anak-anak Allah. Maka sebenarnya saya disayangkan kalau kita itu sudah mendapat hak, tapi tidak bekerja untuk Tuhan. Kita sudah diberikan semua fasilitas yang diberikan oleh Tuhan, tapi tidak pernah berpartisipasi dalam kehidupan, dalam rencana karya keselamatan. Ya bagi saya sendiri sebenarnya tidak adil, gitu ya.
Maka berangkat dari sanalah akhirnya saya terpanggil. Ya. Next. Kalau 208 di antara semua orang beriman Kristiani, yakni berkat kelahiran kembali mereka dalam Kristus, ada kesamaan sejati dalam martabat dan kegiatan. Dengan itu mereka semua dengan kedudukan yang khas dan tugas masing-masing bekerja sama membangun tubuh Kristus. Hanya mengulangi saja apa yang dikatakan Romo Indra. Kita ini hanya berbeda soal peran. Maka mari kita saling berkontribusi. Mari kita saling berpartisipasi dalam semangat solidaritas yang sama. Pertama-tama bukan karena supaya prestasi, bukan karena gereja bernapas di Pandan, supaya kita dapat mendapatkan tempat yang khusus di dalam lingkungan tatanan sosial kita. Tapi pertama-tama untuk membangun tubuh mistik Kristus. Tubuh mistik Kristus itu adalah ketika semua orang itu merasakan kasih yang sama. Itulah makna solidaritas. Dan itu bisa dimulai dengan partisipasi kita. Entah sebagai ketua lingkungan, entah sebagai apapun lah. Partisipasi yang sama. Next. 10 menit, oke ya. Solidaritas bisa dilaksanakan dengan think globally and act locally. Kalau kita punya keresahan-keresahan dunia, gitu ya. Kalau kita punya dream, membayangkan wah betapa bahagianya kalau dunia ini dipenuhi dengan kedamaian. Betapa bahagianya kalau saya itu bisa mengubah lingkungan saya itu menjadi lingkungan yang aktif dan lain sebagainya. Benar, dan itu baik, tapi harus dimulai dengan sesuatu hal yang kecil. Maka berpikirlah secara global dan bertindaklah secara lokal. Dimulai dari hal-hal yang sederhana. Dan biasa hari-hari seperti itu gitu ya. Tidak membatasi diri, ekspektasi saya itu semua setelah menjadi ketua lingkungan, setelah menjadi apapun, semua umat di lingkungan aktif bergerak, berkontribusi dan lain sebagainya. Kalau fokusnya ke sana sebagai sebuah visi oke, tapi harus dimulai dengan tahap demi tahap. Kita bukan siapa tuh yang bangun candi sehari gitu ya, semalam suntuk gitu. Kita hanya siapa tuh? Bandung saya jadi ingat Romo Petrus itu. Romo Petrus itu ngejar aula, gitu kan. Wah ini, itu hari Selasa. Wah ini Kamis sudah dipakai. Pada Bandung Bondowoso. Oh iya. Artinya memang bukan sesingkat itu dan tidak sesederhana itu memang. Kita harus mengenali dulu umat di lingkungan, karakter dan lain sebagainya. Apakah melelahkan? Kalau bagi saya Tuhan itu kenapa harus salah? Gak ada ajarannya, gak ada ajarannya, ya benar. Tapi bukan kita bekerja itu untuk sesuatu hal yang akan kita terima, tidak. Kita sudah menerima masalahnya. Masalah itu kita sudah menerima. Maka ini sebagai, bagi saya itu pelayanan itu adalah wujud terima kasih. Wujud terima kasih bahwa hari ini saya masih diberikan rahmat-rahmat yang Tuhan butuhkan. Terima kasih bahwa hari ini segar sekali saya bisa menghirup udara. Itu sudah cukup bagi saya. Kalau besok saya sakit tiba-tiba, itu kan bagaimana saya harus berpikir soal itu? Bahwa saya diberikan kesempatan setiap hari untuk menghirup hanya sederhana udara segar. Belum lagi senyum dan tawa dan lain sebagainya, pengalaman kebersamaan. Maka pelayanan adalah bentuk terima kasih. Next, subsidiaritas. Ada kalimat yang menarik dari Mussolini yang saya kutip. Elemen doktrin yang berpendapat bahwa apa yang dapat dilakukan pada tingkat yang lebih rendah dalam sistem sosial tidak boleh dilakukan pada yang lebih tinggi. Kalau kita bicara subsidiaritas, maka saya akan mengajar pada level keadilan. Kenapa sih? Apakah Bapak Ibu tahu? Kenapa Yesus mengajarkan kalau ditampar pipi kanan berikanlah pipi kirimu itu? Apakah Bapak Ibu tahu? Jangan balas. Oke, ada lagi. Lebih adil mana? Memberikan sekilo untuk orang lalu mendapat sekilo untuk orang, atau memberikan 5 kilo untuk orang miskin tapi kita hanya mendapat setengah kilo? Lebih adil mana? Sekilo, oke. Yang lain? Misalnya nih,
keluarga A, keluarga B, semuanya A, B sampai K. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. 11. Ada 11 kilo sumbangan yang harus diberikan kepada 11 keluarga. Saya membagi, A dapat sekilo, B dapat sekilo, C dapat sekilo, sampai K. Adil? Belum tentu. Lagi? 5 menit belum tentu ya. Lalu kalau saya melihat yang kedua, ini yang pertama. Yang kedua saya melihat orang ini punya, orang ini tidak punya, orang ini punya, tidak punya. Saya akan berikan kepada orang yang punya, bahkan tidak saya berikan untuk orang yang punya. Untuk orang yang tidak punya saya berikan 2 kilo, 2 kilo, 2 kilo. Lebih adil yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang setuju yang kedua katakan oke, berarti yang lain yang pertama sekilo. Nah, ini dia Bapak Ibu, subsidiaritas itu adalah soal prioritas. Next. Yesus itu memberikan pelayanan kepada pengajar semua orang. Tapi kalau Bapak Ibu membaca kitab suci, membaca Yesus, apakah Yesus itu sering kali melakukan pelayanan kepada para orang-orang yang punya uang, kepada para pejabat-pejabat? Tidak. Yesus itu sangat dekat dengan orang miskin, dengan orang yang sakit, gitu, dengan orang yang menderita. Bahkan apa yang harus saya lakukan Tuhan? Kamu harus berbuat sesuatu kepada sesamamu. Lalu siapa sesamaku? Yesus memberikan contoh orang yang dirampok. Kenapa? Kerajaan Allah selalu berbicara soal itu. Bahkan di Matius 5 dikatakan hal yang sama. Berbagilah orang yang miskin. Tampaknya, dugaannya soal subsidiaritas ini juga adalah soal prioritas. Mana sih yang perlu kita utamakan dan yang mana yang belum tentu kita utamakan. Maka kalau ada sekian keluarga saya diberikan kewenangan untuk memberikan sumbangan, akan saya prioritaskan bagi mereka yang kurang mampu. Kenapa? Karena sistem kesetaraan itu demikian. Keadilan itu bukan sama rata. Keadilan itu adalah memberikan seperti kebutuhan yang diberikan. Kalau orang punya diberi sekilo, bisa sudah lah, besok 3 hari, 4 hari masih untung saya punya kok. Orang miskin belum tentu bisa hanya 2 hari, sehari bahkan. Maka keadilan itu ya soal subsidiaritas itu, dan Yesus itu memberikan contoh yang sama, sangat dekat dengan mereka. Next, gereja dengan kitab suci. Next, ini sudah saya jelaskan. Next, nah, maka subsidiaritas next adalah soal prioritas. Pelayanan kita adalah membantu mereka yang harus diberikan prioritas. Susah banget. Saya itu kalau dengan dia itu susah. Akhirnya apa? Ya sudah, saya sampai aktif-aktif aja. Perkara 5 keluarga, ya sudah, sibuk dengan itu saja. Kenapa tidak berpikir 5 keluarga ini akhirnya menganimasi untuk semuanya? Berangkat dari solidaritas. Lalu dilihat mana yang perlu supaya pelayanan kita itu efektif dan efisien. Maka makna subsidiaritas itu ada di sana. Melihat mana yang harus dibantu. Memang 2 hal ini tidak pernah bicara soal kenyamanan, Bapak Ibu sekalian, tidak pernah. Bahkan tidak pernah bersinggungan dengan kenyamanan. Ada saja, ya, ada saja. Pasti ada saja halangannya. Mau bertindak A, ya plus minus, bertindak B, ya plus minus, ya. Bahkan tidak bertindak pun ya plus minus. Tapi sekali lagi, Nietzsche itu pernah mengatakan bahwa hidup yang hidup itu adalah ketika kita masuk dalam tegangan-tegangan untuk membuat kita menjadi lebih berkembang dalam pelayanan apapun. Sebagai wujud terima kasih itu adalah bentuk dari solidaritas. Yang kedua, tindakan itu harus
bersifat subsidiaritas. Gereja itu seperti yang saya sampaikan dalam khotbah, tuan dalam gereja Katolik itu bukan pastor paroki, bukan DPH, bukan pejabat-pejabat dan lain sebagainya. Justru tuan dalam gereja Katolik itu adalah mereka yang miskin, mereka yang lemah, mereka yang tersingkir. Justru tuan yang harus dilayani. Kita mengambil peran yang baik, mengambil peran yang sedikit selangkah lebih maju dari yang lainnya, yaitu mengambil bagian dalam kegiatan gereja yang harapannya prioritas itu bisa terjawab. Prioritas yang harus kita layani itu juga bisa akhirnya dapat dapat kita atasi bersama-sama. Jadi bagi saya bukan soal hebatnya seseorang dalam membuat program kerja, bukan soal banyaknya orang yang akhirnya hadir, ya. Tapi bagaimana saya itu pribadi bisa berkontribusi untuk Tuhan. Think globally and act locally. Next. Akhirnya penutup yang ditunggu-tunggu. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu sekalian. Semoga dapat memberikan kontribusi. Yang pertama, mari bangun semangat yang sama di dalam tubuh mistik Kristus seperti yang saya katakan tadi. Solidaritas dan subsidiaritas itu adalah soal partisipasi. Ketika kita sudah diberikan banyak oleh Tuhan, ketika kita sudah diberikan jaminan keselamatan oleh Tuhan, maka mari kita bersama-sama berpartisipasi. Yesus itu hadir ke dunia sampai umur 33 historically ya. Itu sampai umur 33 lalu sudah tidak ada secara fisik, tapi karyanya itu harus kita teruskan supaya semakin banyak orang itu yang selamat. Pak dalam pendiri komunitas saya itu berkata bahwa kerajaan Allah itu seperti sebuah lingkaran. Ketika saya memberikan kasih, lingkaran itu ada. Ketika orang yang saya berikan kasih itu memberikan kasih kepada orang lain, lingkaran itu semakin melebar. Begitu juga kita hari ini, di lingkungan ini, di ruangan ini, itu lingkaran kasih partisipatif itu sudah ada. Bapak Ibu keluar, menyapa, memberikan salam, memberikan kasih, lingkaran itu akan semakin lebar. Dan bayangkan saja kalau lingkaran itu memenuhi dunia, betapa luar biasanya dunia kita dengan penuh kebaikan. Hanya saja kadang lingkaran itu menjadi terputus karena dosa dan kelalaian. Lingkaran itu akhirnya berhenti pada diri kita karena kita tidak mau membagikannya kepada orang lain. Jadi lingkaran itu hanya setak di situ saja. Maka mari kita berpartisipasi, terutama atas pelayanan yang boleh kita rasakan, kita terima, kita kembali sebagai wujud terima kasih. Lalu yang kedua, bekerjalah pertama-tama bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Dalam Kolose dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan manusia. Kalau di lingkungan orang-orang tidak ada yang menanggapi, gitu ya sudah, jangan serang personal. Kita lihat apakah saya sudah melakukannya dengan baik. Dan pesan saya, kalau prinsip moral itu kan ada 3 Bapak Ibu ya. Ada niat, cara, dan tujuan. Kita sudah punya niat yang sangat baik, saya yakin. Kita juga punya tujuan yang sangat baik juga, yaitu supaya gereja kita semakin aktif. Niatnya juga sudah ada, menjadikan lingkungan ini aktif. Tujuannya supaya gereja kita menjadi hidup. Kita mainkan soal sarana, soal modalitas, atau soal cara bagaimana kita bergerak ke sana. Dan makna pelayanan itu akan menjadi sangat berarti kalau kita berpikir bahwa dalam diri kita berpartisipasi. Maka lakukanlah semuanya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena kita akan jengkel Bapak Ibu kalau kita berurusan dengan manusia yang tidak semua orang sependapat. Dan memang benar, 3 orang itu 3 pemikiran, 3 konsep, 3 ideologi. Kita tidak akan bisa mengendalikan sesuatu yang di luar diri kita. Kita hanya bisa mengendalikan diri kita. Seperti seorang pelaut tidak akan bisa mengendalikan angin, tapi kita bisa mengendalikan layar. Sekian dari saya.
Wali Taufik Wali Hidayat. Thank you. Untuk sesi penonton events, karena belum bisa ada sesi tanya jawab, jadi untuk tanya jawab mungkin bisa nanti secara personal operator ya. Itu sampai bertanya, aduh. Oke, baiklah, langsung aja tanpa berlama-lama kita sambut sesi selanjutnya, yaitu sesi sosialisasi kunjungan keluarga oleh Bapak Willy. Kepada Bapak Willy kami lepaskan. Terima kasih. Halo teman-teman, saya bagi teman-teman aja ya. Ini saya nebeng bersama kick off meetingnya. Saya dari seksi kelas keluarga Pamulang. Slide-nya, oke, kita mulai aja ya. Ini sosialisasi kunjungan keluarga on-site event. Jadi kita ketemu ya. Para Pamulang seksi kelas keluarga. Next. Oke. Oke, jadi ini upaya seksi kelas keluarga Pak Oki untuk memenuhi tugas sesuai pedoman kerja Keuskupan Agung Jakarta, yaitu ada konsultasi keluarga, ya kita udah bentuk, ya ada rekoleksi dari sabuk yang harus dilakukan perkawinan dan kunjungan pastoral keluarga. Nah ini yang akan kita jalani nanti rencana start bulan Maret ya, 2024. Oke, next. Nah kunjungan keluarga ya, kita sebut bahasanya bukan kunjungan pastoral keluarga, tapi kunjungan keluarga. Oke, tanggapan saya untuk acara ini sangat bagus dan juga mungkin kedepannya bisa diadakan lagi untuk pemilihan kader-kader berikutnya. Lagi pula karena pengalaman yang lalu, karena tidak ada yang kegiatan seperti ini, jadi ketua lingkungan yang sekarang ini mungkin pengalamannya belum begitu ada banyak. Jadi benar-benar kegiatan ini sangat perlu, sangat penting di kemudian hari. Puji Tuhan, pada hari ini pertemuan yang diselenggarakan oleh Sertifikat bahwa terlaksana dengan baik, animo peserta juga cukup positif di antara para anggota Dewan Paroki Pleno maupun para kader lingkungan cukup banyak yang hadir dan telah bersama-sama belajar mendengarkan materi yang disampaikan oleh narasumber utama dari Brosa dan juga dari Romo Indra serta Frater Event. Tentunya acara ini kami adakan dengan tujuan agar para pengurus lingkungan maupun juga semua yang terlibat dalam pelayanan di paroki dapat sungguh-sungguh menjalankan perannya masing-masing dengan baik demi pertumbuhan gereja dan paroki yang kita cintai. Dan khusus untuk program kaderisasi kali yang telah kami coba siapkan, kami tentunya mengharapkan partisipasi dari seluruh lingkungan untuk menggerakkan para kader-kader, terutama yang masih usia muda, mau terlibat lebih aktif lagi dalam karya pelayanan, membangun gereja dan paroki kita cintai bersama. Tuhan memberkati.